Setelah Prabu Pandu pergi, Raden Kongso bertanya mengapa Prabu Jarasandha sudi berlutut sungkem kepada Prabu Pandu. Prabu Jarasandha pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berpura-pura saja. Untuk menghadapi musuh sakti seperti Prabu Pandu, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan, tetapi harus bisa pula mengandalkan tipu muslihat. Ternyata dugaan Prabu Jarasandha benar. Prabu Pandu meskipun sakti dan perkasa, namun mudah merasa kasihan dan mudah diperdaya. Bahkan merestui dirinya tetap menjadi Raja Magoda. Patih Dityakala Suratimandra pun menjelaskan bahwa Prabu Pandu adalah adik ipar Prabu Basudewa Raja Mandura, yaitu suami dari Dewi Kunti. Mendengar itu, Raden Kongso merasa gentar. Jika dirinya meneruskan niat menyerang kerajaan Mandura, tentu Prabu Pandu akan datang untuk membantu Prabu Basudewa. Dengan demikian, niatnya untuk membalas dendam akan hancur berantakan. Prabu Jarasandha menyarankan agar Raden Kongso menggunakan tipu muslihat saja untuk bisa mengalahkan Prabu Basudewa. Caranya, Raden Kongso jangan mengaku sebagai putra Prabu Gorawangsa, tetapi mengakulah sebagai putra Prabu Basudewa. Kemudian Patih Suratimandra hendaknya datang menyerang kerajaan Mandura dengan alasan ingin membalas kematian Prabu Gorawangsa. Saat itulah Raden Kongso harus tampil sebagai pahlawan dengan cara menaklukkan Patih Dityakala Suratimandra. Raden Kongso dan Patih Suratimandra menimbang-nimbang usulan Prabu Jarasandha. Mereka lalu menyatakan setuju. Patih Suratimandra pun menjelaskan tentang anggota keluarga Prabu Basudewa, bahwa selain Dewi Kunti masih ada dua adik Prabu Basudewa yang lainnya, yaitu Arya Prabu Rukma dan Arya Ugrasena. Arya Prabu Rukma berwatak cerdik, pandai dan sakti, sedangkan Arya Ugrasena memiliki sikap mudah tersinggung dan kurang teliti. Mendengar itu, Prabu Jarasandha pun menyarankan agar Raden Kongso masuk ke dalam istana Mandura melalui Arya Ugrasena saja. Ia lantas menyusun rencana dan mengajarkan beberapa tipu muslihat kepada Raden Kongso sebelum berangkat. Sesuai rencana yang disusun Prabu Jarasandha, maka Raden Kongso pun masuk ke kerajaan Mandura melalui kesatrian Lesanpura. Begitu bertemu dengan Arya Ugrasena, ia langsung mengaku sebagai putra Dewi Mahirah yang dilahirkan di tengah hutan. Karena Dewi Mahirah adalah istri Prabu Basudewa, maka Raden Kongso pun mengaku sebagai putra Prabu Basudewa pula. Arya Ugrasena tidak percaya begitu saja. Raden Kongso pun menantang pamannya itu berkelahi untuk membuktikan ucapannya. Keduanya lalu bertanding 1 lawan 1. Dalam pertandingan itu, Arya Ugrasena kalah dan mengakui kehebatan Raden Kongso. Namun Raden Kongso telah diajari Prabu Jarasandha cara bertutur kata manis sehingga tidak sampai mempermalukan Arya Ugrasena di hadapan para prajurit Lesanpura. Arya Ugrasena terkesan mendengar bujuk rayu Raden Kongso dan ia pun mengajak pemuda itu menemui Prabu Basudewa di istana.